Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, apa kabar semua? Saya berharap kita selalu diberikan kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini, selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Faikotul Fadatus Solihah sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Di sini kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai pertumbuhan dan perkembangan biologis anak usia dini. Nah, marilah kita simak pemaparan dari kelompok 1. Nah, sekarang kita akan membahas tahap-tahap perkembangan pada masa pralahir. Ada 3. Yang pertama yaitu periode germinal. Periode awal atau germinal ialah periode perkembangan pralahir yang berlangsung pada 2 minggu pertama setelah pembuahan. Yang kedua yaitu tahap embrio. Tahap kedua yang disebut tahap embrio berlangsung 5,5 minggu. Tahap embrio mulai ketika zigot telah tertanam dengan baik pada dinding rahim. Dan yang terakhir adalah tahap fetal. Memasuki tahap ketiga dari kehamilan, embrio disebut fetus. Tahap ini berlangsung sekitar 30 minggu, mulai dari minggu ke-8 kehamilan dan berakhir sampai saat lahir. B. Karakteristik masa pralahir. Yang pertama yaitu periode pralahir merupakan masa yang mengandung banyak bahaya dari fisik maupun psikologis. Dinyatakan bahaya karena apa? Karena pada tahap pralahir ini akan berpengaruh panjang pada tahap pertumbuhan dan perkembangan janin di tahap yang akan datang. Yang kedua, pada masa ini sifat-sifat bawaan berfungsi sebagai dasar bagi perkembangan selanjutnya. Diturunkan sekali untuk selamanya. Jadi, sementara itu kondisi-kondisi yang baik atau tidak baik, baik sebelum atau sesudah kelahiran sampai tingkat tertentu dapat mungkin mempengaruhi sifat-sifat fisik dan psikologis yang membentuk sifat-sifat bawaan ini. Perubahan-perubahan yang terjadi bersifat kuantitatif dan bukan kualitatif. Yang ketiga atau yang terakhir adalah periode ini merupakan saat di mana orang-orang yang berkepentingan membentuk sikap-sikap yang baru diciptakan. Dalam hal ini, W. Hijayati dan Sri Purnami menjelaskan dalam bukunya tentang pendidikan dalam tahap kandungan dengan tujuan untuk belajar dini dan mendorong perkembangan positif terhadap psikologis anak dan orang tua. Dan dalam hal ini, seorang bayi yang sudah berusia 20 minggu dalam kandungan sudah bisa merasakan gelap dan terang. Dan pada usia ini, orang tua sudah bisa memberikan dorongan stimulus pada janin untuk mengoptimalkannya. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pralahir, yaitu 1. Genetis. Pertumbuhan setiap individu sudah terprogram sejak masa pembuahan yang dipengaruhi oleh faktor genetik atau keturunan. Unsur-unsur genetis seorang individu antara lain yang pertama yaitu sifat-sifat fisik. Sifat-sifat fisik yang dapat diturunkan secara genetis misalnya rambut, tangan, wajah, kaki, mata, dan sebagainya. Yang kedua yaitu intelijensi. Kecerdasan yang dimiliki orang tua dapat menurun kepada anak-anaknya, seperti yang dikemukakan oleh J.J. Rousseau yang mengatakan bahwa anak cerdas dihasilkan dari orang tua yang cerdas. Yang ketiga, kepribadian. Kepribadian merupakan organisasi dinamis dari aspek fisiologi, kognitif maupun afektif yang membantu pola perilaku individu dalam rangka menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kepribadian akan mempengaruhi perubahan pola pemikiran, sikap, dan perilaku seseorang. Yang kedua yaitu lingkungan. Faktor lingkungan memiliki peran yang besar bagi perubahan yang positif atau negatif pada individu. Lingkungan yang baik tentu akan membawa pengaruh positif bagi individu. Dan sebaliknya, lingkungan yang kurang baik tentu akan membawa pengaruh negatif bagi individu. Yang ketiga, interaksionalisme antara genetis dan lingkungan. Perpaduan antara faktor genetik dan faktor lingkungan menyatakan bahwa perkembangan seseorang tidak akan maksimal kalau hanya mengandalkan salah satu faktor saja. Karena itu, keduanya harus digabungkan untuk mengupayakan maksimalisasi perkembangan seseorang.
D. Tahapan kelahiran. Tahapan kelahiran ini ada 3. Tahapan pertama, kontraksi rahim berjarak antara 15 sampai 20 menit di awal dan berlangsung hingga 1 menit. Yang tahap kelahiran kedua mulai saat kepala bayi mulai bergerak melalui serviks dan kanal lahir. Pasca lahir adalah tahapan ketiga, saat dimana plasenta, tali pusar, dan membran lain diputus dan dilepaskan. Tahap terakhir ini merupakan tahapan yang paling singkat dari ketiga tahapan kelahiran, berlangsung hanya dalam hitungan menit. Metode melahirkan. Yang pertama yaitu pengobatan. 3 macam obat dasar yang digunakan untuk melahirkan yaitu 1. Analgesik, yang digunakan untuk meredakan rasa sakit, meliputi obat penenang, barbiturat, dan narkotik. Yang kedua yaitu anestesi, digunakan pada tahap pertama melahirkan yang terlambat dan selama proses keluarnya bayi untuk menghalangi sensasi di suatu bagian dalam tubuh atau bagian kesadaran. Yang ketiga yaitu oksitosis, merupakan hormon sintesis yang digunakan untuk merangsang kontraksi. Pitocin adalah oksitoksik yang paling umum digunakan. Yang kedua yaitu kelahiran alami dan kelahiran dengan persiapan. Kelahiran alami ini dikembangkan pada tahun 1914 oleh ahli kandungan Inggris yang bernama Grantley Decret. Tujuannya adalah untuk mengurangi rasa sakit ibu dengan mengurangi ketakutannya melalui pendidikan mengenai proses melahirkan dan mengajarkan pada ibu untuk menggunakan metode pernafasan dan teknik relaksasi selama melahirkan. Yang ketiga yaitu kelahiran sesar. Secara normal, seperti pada kasus Tony Robert yang digambarkan pada pembukaan bab ini, kepala bayi muncul melewati vagina pertama kali. Tetapi jika bayi dalam posisi sungsang, pantat bayi adalah bagian pertama yang muncul dari vagina. Kelahiran sungsang dapat menyebabkan masalah pernafasan. Yang terakhir yaitu transisi dari janin menjadi bayi. Pada setiap kontraksi, saat plasenta dan tali pusar ditekan karena otot rahim mengumpul, persediaan oksigen bagi bayi itu berkurang. Jika proses melahirkan terlalu lama, anaksia dapat terjadi. Pertumbuhan dan perkembangan pasca lahir. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia adalah proses perubahan jasmani yang terjadi sampai mencapai kematangan fisik yang bersifat kuantitatif dan dialami oleh individu yang satu dengan yang lainnya berbeda. Pola pertumbuhan dan perkembangan ini terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase embrionik dan fase pasca embrionik. Fase embrionik. Fase embrionik adalah pertumbuhan dan perkembangan embrio dan fetus di dalam uterus saat masa kehamilan hingga melahirkan. Dalam fase embrionik ini dibagi ke dalam beberapa tahap. Yang pertama, fertilisasi, yaitu proses peleburan sel sperma dan sel telur membentuk zigot. Yang kedua, pembelahan sel. Setelah tahap fertilisasi, sehingga menghasilkan sel-sel berukuran kecil membentuk morula. Yang ketiga, blasturasi. Pada fase ini, zigot telah membelah dan membentuk morula akan memiliki rongga berisi cairan yang disebut blastosol. Tahap ini disebut dengan tahap blastura. Yang keempat, gastrulasi, merupakan proses pembentukan 3 lapisan embrionik, yaitu endodem, mesodem, dan ektodem. Pada tahap ini juga terbentuk lekuk-lekuk pada embrio. Yang kelima, neurulasi, merupakan proses pembentukan bumbung neural. Neurulasi pada manusia terjadi dimulai dengan lempeng neural yang terbentuk dari hasil penebalan lapisan ektodem. Yang keenam, organogenesis, yaitu proses pertumbuhan organ di dalam tubuh. Fase pasca embrionik. Fase pasca embrionik merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi setelah bayi lahir. Dalam tahap ini, bayi sudah bisa bernafas dengan sendirinya dan semua tubuhnya sudah bisa bekerja secara normal. Proses tumbuh kembang anak terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama, masa bayi, yaitu sejak kelahiran sampai usia 11 bulan. Perkembangan bayi usia 0 sampai 1 bulan. Pada saat usia ini, bayi belajar untuk merespons suara yang ada di sekitarnya.
dan dapat melihat, namun pigmen matanya belum berkembang secara sempurna, sehingga bayi hanya dapat melihat dengan pola hitam putih saja. Dan bayi biasanya lebih banyak tidur di siang hari, sedangkan di malam hari dia akan sering terbangun. Bayi juga menangis untuk mengungkapkan bahwa dia sedang lapar. Perkembangan bayi usia 2-3 bulan. Di usia 2 bulan, penglihatan bayi mulai berkembang. Dan bayi suka menghisap jempol dan bermain mengenal tangannya sendiri. Ketika usia bayi mencapai 3 bulan, otot bayi akan lebih terbentuk, sehingga dia lebih kuat dalam mengangkat kepala dan berusaha berguling ke kanan dan ke kiri. Perkembangan bayi usia 4-6 bulan. Di usia 4 bulan, bayi memasukkan berbagai hal yang mudah diraih oleh tangannya ke dalam mulutnya. Bayi juga bisa berguling menggunakan kekuatan perut mereka. Indera pendengaran bayi akan berkembang saat menginjak usia 5 bulan. Bayi sudah bisa bermain dengan tangannya sendiri. Ketika bayi menginjak 6 bulan, dia sudah dapat belajar makan makanan pendamping ASI atau empasi. Bayi juga akan belajar merangkak dengan cara menyeret atau mengangkat kakinya. Perkembangan bayi usia 7 bulan. Pada usia ini, bayi mulai belajar berdiri dan dia juga bisa melakukan posisi duduk dengan benar. Bayi juga mulai meniru suara-suara yang didengar, meskipun coleteh yang diucapkan belum jelas. Perkembangan bayi usia 8-9 bulan. Bayi akan sering merangkak pada usia 8 bulan. Dia juga akan melakukan aktivitas lainnya seperti berguling dan memindahkan barang dari tangan satu ke tangan yang lain. Saat usia 9 bulan, bayi akan merebut sendok yang Anda gunakan untuk menyuapinya. Selain memegang barang, bayi akan menjatuhkan atau melempar barang yang ada di tangannya. Perkembangan bayi usia 10-11 bulan. Bayi mulai menjepit barang-barang menggunakan kakinya pada usia 10 bulan. Bayi juga dapat merangkak lebih baik dan berjalan sembari bertumpu pada tembok atau sekitarnya. Dia juga bisa mengucapkan kata mama atau papa dengan tepat. Saat menginjak usia 11 bulan, bayi dapat berdiri lebih baik lagi dan mulai belajar untuk berjalan beberapa langkah. Yang kedua, masa balita, yaitu usia 12 bulan sampai 59 bulan. Pada usia 12 bulan, bayi akan berjalan selangkah demi selangkah. Kegiatan ini juga didukung dengan kemahiran bayi dalam berdiri. Pada usia ini, bayi juga mahir dalam melakukan tepuk tangan, melambaikan tangan, dan menunjuk dengan jari telunjuknya. Kegiatan mengunyah makanan menjadi lebih baik karena sudah ada beberapa gigi yang tumbuh pada rahang atas dan rahang bawah bayi. Pada masa balita, terdapat masa toddler, yaitu masa dalam kehidupan manusia, sejak 12 bulan sampai 36 bulan. Masa ini disebut toddler karena anak terlalu tua disebut bayi dan terlalu muda disebut anak-anak. Pada masa toddler ini, terdapat karakteristik pokok sebagai berikut. Yang pertama, masa mobilitas tinggi. Pada masa ini kemampuan anak bergerak sudah semakin tinggi karena perkembangan fisik motoriknya serta koordinasi saraf-sarafnya sudah semakin baik, sehingga anak semakin kompeten untuk berjalan, berlari, dan memanjat sesuatu. Pada usia 2-3 tahun adalah masa di mana kemampuan fisik, mental, dan bahasanya merupakan yang paling aktif dalam keseluruhan hidupnya. Yang kedua, masa eksplorasi. Pada masa ini, rasa keingintahuan anak sangat tinggi untuk mengenal sekitarnya. Hal ini dapat diketahui dari anak yang banyak mengajukan pertanyaan tentang segala sesuatu untuk mengetahuinya. Dunia toddler tidak hanya penuh dengan aktivitas perabaan dan perasa, tapi juga diiringi dengan aktivitas eksplorasi dan manipulasi benda-benda. Anak pada usia toddler selalu aktif menjelajah lingkungan dan mencoba sesuatu yang baru. Hal tersebut semata-mata untuk memenuhi keingintahuannya. Yang ketiga, masa emosionalitas. Anak usia toddler seringkali bertindak yang menyulitkan di mata orang dewasa. Ia suka menolak untuk patuh, marah-marah, dan tidak kooperatif. Ia juga suka menuntut perhatian dari orang-orang yang berada di sekelilingnya dengan berbagai cara. Diperlukan kesabaran dan perhatian dari orang-orang di sekelilingnya. Eksplorasi toddler tentang lingkungan sosial seringkali melibatkan konflik. Anak beraksi secara spontan terhadap sesuatu yang terjadi, tetapi mulai berkembang rasa empatinya kepada orang lain saat menegosiasikan konflik tersebut, dan melihat bahwa orang lain memiliki perasaan juga.
Yang keempat, masa pencarian diri. Masa toddler mempunyai minat yang sangat besar terhadap pencarian diri. Ia mulai menyadari siapa dirinya dan kemampuan apa yang dimilikinya. Ia ingin menyertakan kemauannya sendiri tanpa harus diperintah atau diajak orang lain. Ia mulai mengekspresikan diri melalui bahasa tubuhnya seperti pada saat senang, sedih, sakit. Ia juga belajar bahwa dirinya berbeda dengan orang lain karena ia mungkin mengalami konflik dengan orang lain. Kondisi ini melibatkan ia sering disebut dengan istilah raja kecil. Kondisi ini harus dipahami oleh para pendidik PAUD bahwa perilaku pengungkapan kehendakan pada anak usia toddler bukanlah kepala batu, melainkan upaya normal dan sehat anak dalam rangka mencapai kemandiriannya. Yang kelima, masa penuh bahaya. Pada masa toddler merupakan masa yang penuh bahaya dibandingkan dengan masa-masa lain dalam kehidupannya. Bahaya tersebut terdiri dari bahaya fisik dan psikologis. Bahaya fisik disebabkan karena tingkat mobilitasnya yang tinggi. Ia banyak melakukan aktivitas tetapi tidak memperhatikan hal-hal yang membahayakan dirinya. Sedangkan bahaya psikologis adalah reaksi negatif lingkungan yang kurang mendukung kemandirian toddler. Hal ini terjadi karena anak sering emosional dan menentang lingkungan. Periode tumbuh kembang anak yang terakhir yaitu masa anak prasekolah. Anak usia 60-72 bulan. Pada masa ini, anak sudah mulai berkenalan dengan lingkungan di luar rumah. Ia mulai senang bermain di luar rumah dan memiliki teman. Lingkungan tersebut harus dapat menciptakan suasana bermain yang bersahabat bagi anak. Pada masa ini, anak dipersiapkan untuk sekolah. Sehingga seluruh panca indera dan sistem penerima rangsangan sena, proses memori harus sudah siap sehingga anak mampu belajar dengan baik. Orang-orang di lingkungan anak harus dapat memantau proses tumbuh kembang anak agar dapat melakukan intervensi apabila terjadi kelainan dan gangguan. Mengupayakan perkembangan anak dengan makanan halal dan thayyib atau baik untuk mewujudkan kearifan lokal wilayah timur, maka anak harus diberikan sejak sebelum masa konsepsi dan anak dalam kandungan. Makanan adalah bahan selain obat yang mengandung zat-zat gizi dan atau unsur-unsur atau ikatan ilmiah yang dapat diubah menjadi zat gizi oleh tubuh yang berguna bila dimasukkan ke dalam tubuh menurut Sunnit Al-Matsir. Sedangkan pengertian makanan halal adalah makanan diperbolehkan dalam agama Islam dan atau yang tidak bertentangan dengan hukum syara. Sedangkan makanan yang thayyib atau baik adalah makanan yang sehat dan bergizi yang baik untuk tubuh. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 88, yaitu wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wa taqullaha alladzina antum bihi mu'minun, yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah rizkikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Pada ayat ini Allah memerintahkan hambanya agar mereka makan rezeki yang halal dan baik yang telah dikaruniakannya kepada mereka. Halal di sini mengandung pengertian halal bendanya dan halal cara memperolehnya. Sedangkan baik adalah dari kemanfaatannya, yaitu mengandung manfaat dan maslahat bagi tubuh, mengandung gizi, vitamin, protein, dan sebagainya. Makanan tidak baik selain tidak mengandung gizi, juga jika dikonsumsi akan merusak kesehatan. Prinsip halal dan baik ini hendaknya senantiasa menjadi perhatian dalam menentukan makanan dan minuman yang akan dimakan diri sendiri dan untuk keluarga. Karena makanan dan minuman itu tidak hanya berpengaruh terhadap jasmani, melainkan juga terhadap rohani. Tafsir Quran Surat Al-Ma'idah Surah ke-5 ayat 88 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Makanan yang dikonsumsi manusia sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Oleh karena itu, sebaiknya anak diberikan makanan yang sehat dan halal yang mengandung nutrisi yang cukup agar anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Pengertian makanan sehat adalah makanan yang mengandung 4 sumber nutrisi, yaitu makanan pokok, lauk-pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, dan disempurnakan dengan susu yang biasa kita kenal dengan istilah 4 sehat 5 sempurna, yaitu makanan yang mengandung karbohidrat, protein, baik protein nabati dan hewani, mineral, serta serat, vitamin, dan sedikit lemak tak jenuh. Pemberian makanan yang bergizi akan sangat bermanfaat untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Namun sebaliknya, makanan yang tidak bergizi akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik, intelektual, dan kejiwaannya. Tidak hanya pada usia balita, sejak bayi masih dalam kandungan, anak sudah membutuhkan gizi yang berasal dari ibunya. Bahkan sejak sebelum masa konsepsi, calon ibu perlu persiapan matang agar proses kelahiran berjalan lancar dan memperhatikan nutrisi makanan yang ia konsumsi. Asupan makanan dengan gizi yang tepat dan seimbang
sangat dibutuhkan agar janin bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika sang ibu pada saat masa kehamilan, maka sangat mungkin proses tumbuh kembang bayi di dalam kandungan terganggu, sehingga dalam kasus yang parah, anak bisa dilahirkan dengan kondisi tidak normal atau cacat. Dokter spesialis kandungan dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD, Gatot Subroto, Jakarta dari Febiansah Darus, SPOGK, mengatakan seorang calon ibu harus memiliki pemahaman gizi yang baik, bahkan sebelum kehamilan untuk mengurangi resiko kurang gizi. Dengan asupan gizi yang baik dan seimbang serta dukungan yang baik, diharapkan janin dapat tumbuh dan berkembang baik dan kelak bayi bisa lahir dan tumbuh sehat, katanya. Jadi kesimpulannya, dalam mengupayakan perkembangan anak dengan makanan yang halal dan thayyib atau baik sejak sebelum masa konsepsi dan anak dalam kandungan agar anak tumbuh dan berkembang dengan baik itu sangat penting, yaitu dengan cara sebagai berikut. 1. Sebaiknya calon orang tua melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu sebelum melakukan rencana kehamilan agar dapat diketahui apakah mempunyai penyakit menular atau tidak. 2. Seorang calon ibu harus melakukan persiapan yang matang dengan cara memperhatikan asupan gizi yang tepat dan cukup sejak sebelum masa konsepsi agar proses kelahiran lancar, yaitu dengan melakukan pemeriksaan status gizi agar diketahui apakah gizinya sudah cukup atau kurang. 3. Makanan yang dikonsumsi seorang ibu hamil harus disesuaikan dengan kebutuhan gizi pada setiap tahapan kehamilan, yaitu tiap tahapnya berbeda. 1. Pada trimester pertama, saat kehamilan mencapai usia 1-3 bulan adalah masa penyesuaian tubuh ibu terhadap awal kehamilannya. Karena pada 3 bulan pertama ini pertumbuhan janin masih lambat, penambahan kebutuhan zat gizinya pun masih relatif kecil. Pada tahap ini, ibu hamil sebanyak-banyaknya memasuki masa anabolisme, yaitu masa untuk menyimpan zat gizi sebanyak-banyaknya dari makanan yang disantap setiap hari untuk cadangan persediaan pada trimester berikutnya. Kemudian memasuki trimester kedua, saat kehamilan berusia 4-6 bulan, janin mulai tumbuh besar dibandingkan dengan sebelumnya. Kecepatan pertumbuhan itu mempunyai 10 gram per hari. Tubuh ibu juga mengalami perubahan dan adaptasi, misalnya pembesaran payudara, dan mulai berfungsinya rahim serta plasenta. Untuk itu, peningkatan kualitas gizi sangat penting karena pada tahap ini ibu mulai menyimpan lemak dan zat gizi lainnya untuk cadangan sebagai bahan pembentuk ASI saat menyusui nanti. Sedangkan pada tahap trimester ketiga, ketika usia kehamilan mencapai 7-9 bulan, dibutuhkan vitamin dan mineral untuk mendukung pesatnya pertumbuhan janin dan pembentukan otak. Kebutuhan energi janin didapat dari cadangan energi yang disimpan ibu selama tahap sebelumnya. Dengan kondisi semacam itu, pola konsumsi ibu hamil mengandung 3 golongan utama makanan yang sangat diperlukan oleh tubuh, yaitu sumber zat, tenaga yang didapat dari makanan sumber karbohidrat, dan lemak seperti padi-padian, kentang, umbi-umbian, jagung, sagu, tepungan, konsumsi protein seperti telur, daging, tahu, tempe, ikan, dan kacang-kacangan. Kemudian sumber zat pengatur yang berasal dari vitamin dan mineral didapat dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Untuk memenuhi ketiga unsur gizi penting itu, ibu hamil dianjurkan mengonsumsi bahan makanan secara proporsional yang meliputi padi-padian atau serealia, kacang-kacangan, daging, ikan, telur, sayur, dan buah, susu, dan lemak. Baiklah teman-teman, mungkin segitu saja pemaparan dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mempersiapkan pertanyaannya yang akan kami jawab pada pertemuan nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Video presentasi kelompok 1 saya sudahi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.